Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Al-ayah. Para pemirsa semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kanal ini. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa sekalian yang menyaksikan tayangan ini senantiasa mendapatkan limpahan lindungan rahmat dari Allah, mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, fiddin wal akhirah, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Allahumma amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada season ini. Kali ini kita akan membahas tindak lanjut Jatma untuk menyelenggarakan zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal seiring dengan instruksi dari Jatman Jamaah Ahlu Thariqah An-Nahdiyah untuk menyelenggarakan zikir kebangsaan, zikir nasional di daerah masing-masing bersama dengan aparat keamanan, bersama dengan pemerintah, aparatur pemerintah dan masyarakat, utamanya kaum nahdiyat sekalian. Mari kita simak kronologi tayangan ini dan perkembangannya. فإن كان من يقول إنما طريقة العربية ما عنده ليس عنده البيعة وهو الكذاب من يقول هذه الكلمة فإن طريقة العربية له سلسلة ذهاب في التلقين بدون ذكر في الطريقة اسمها الطريقة العلوية طريقة الخصوصية لابد أن كل علوي له سنة ذهبية وكيف لا وأنهم أجدادكم وإن لم تكن أنتم لا تمسك بهذه الطريقة أينما كنتم وإلى أين مفر وإلى أين مفر وهو طريقة السنة وكيف لأن جماعة من سادة العلويين يميلوا إلى طريقة الغير نحن من نقول شيعة طريقة الغير لماذا؟ بسبب إننا لا يذكر الطريقة الآباء ولا يذكر من مناكبهم حتى نحن لا ينال من أسرارهم ولا أنوارهم إلا متعصبين لكن ما عندهم علم متعصبين ولا العمل ولا شيء إلا متعصبين لا ينفع ولا شيء هذه المصيبة عندنا ومن ذلك نحن نرجو منكم انتشار في هذه الطريقة انتشار والنشر هذه الطريقة حتى أن العوام يعلمون بأن سادة العلويين وهو أول من دخل في الجوى الذي نشروا الإسلام في هذه البلاد وأمثالهم كثير لا يزال من تسعة وهو طريقتهم طريقة العلويين لأن طريقة العلويين جمع من الكلمة العالي ليس من كلمة العلوي حتى طريقة القادرية والشاذلية يدخلون إلى الإمام علي بن أبي طالب ومن ذلك بسبب نحن لم نذكر كثير من كتاب التواريخ المؤرخين كثير مثل الكتاب جواهر التدريس وفي الكتاب التنافيس وكثير من الأخوة الألماس هذه طريقة علوية ومن ذلك نحن لا نعلمكم بل نعلمكم كثير بل نحن اعلم بهذه الطريقة حتى نحن نتفهم بهذه الطريقة الآباء. السلام عليكم Teman-teman pemirsa sekalian, jika Anda memahami bahasa Arab, walaupun itu bahasa Arab pasaran atau jalanan, pasti bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Lutfi bin Yahya di dalam ceramah internal mereka yang kelihatannya sengaja digunakan bahasa Arab ini ya, Arab jalanan begitu ya, untuk supaya tidak dipahami oleh masyarakat atau dipahami oleh hadirin yang di luar komunitas mereka. Beberapa makna yang saya tangkap adalah bahwa adanya upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa Thariqah Alawiyah yang di stigma sebagai
torikohnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, padahal itu padahal itu dari arah Alawi ya. Jadi itu sebagai satu-satunya torikoh yang menjadi hulu atau menjadi muara akhir dari semua torikoh yang ada di Indonesia. Yang akhirnya bagaimana caranya masyarakat yang awam itu bisa kemudian masuk ke dalam aliran ini menjadi torikoh Alawiyah Ali bin Abi Thalib, bukan Alawi gitu ya. Artinya bagaimana mereka supaya perlahan tanpa sadar masuk ke dalam torikoh Alawiyah. Kemudian membuat bagaimana masyarakat Indonesia ini percaya bahwa mereka lah Sadhaba Alawi ini yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia. Pemirsa sekalian, Lutfi bin Yahya menjabat sebagai Rois Idarah, Rois Am, ini tidak sebentar, bahkan nyaris beberapa periode, bahkan mungkin sampai seperempat abad ya, mungkin sampai 5 periode. Dan mudah-mudahan saya salah, atau sekitar itulah ya, tapi lebih dari 2 periode, dan tanpa diganggu gugat selama ini, mengingat ya masih, kalau bicara strategi dakwah, itu dakwahnya masih dakwah yang share ya, dakwah yang tidak terbuka, dan selama ini selalu menampilkan low profile, menampilkan kesan karismatik dan sebagainya. Meski apabila dilakukan kajian secara mendalam, banyak sekali permasalahan dari torikoh yang dianutnya atau yang disebarkannya. Pertama misalnya klaim masalah Sadziliyah Alawiyah yang sudah pernah saya berikan tinjauannya terkait bagaimana ia sendiri membelokkan sanad keilmuan dari yang dia klaim dari Mbah Abdul Malik bin Ilyas, Kedung Paru, tetangga desa saya. Ini yang kemudian dibelokkan menjadi bin Yahya. Yang jelas ini sanad nasab gurunya sendiri dibelokkan berikut sanadnya. Dan kemudian dilakukan pencampuran Sadziliyah dengan Alawiyah. Padahal semua sepakat ya, sudah menjadi ittifaq bahwa Mbah Malik, Syekh Abdul Malik Kedung Paru itu merupakan mursyid Naqsabandi Kholidi, dan ini nggak ada yang bisa membantah. Benar beliau memegang juga tradisi izin untuk Sadzili, tapi tidak pernah diijazahkan kepada orang yang bernama Lutfi bin Yahya ini. Ada beberapa tayangan klaim atau statement dari zuriyah Mbah Malik, Syekh Abdul Malik itu yang membantah pernyataan kemursyidkan Lutfi bin Yahya ini. Dan ini sudah menjadi hal yang saya kira sudah masyhur ya. Artinya orang ini bermasalah secara sanad apabila mengklaim sebagai Sadziliyah. Kemudian Alawiyah itu merupakan torikoh yang saya kira di dalam salah satu muktamarnya Jatman yang silam di bawah kepemimpinannya Lutfi bin Yahya dipaksa untuk dimasukkan menjadi torikoh Mu'tabaroh. Sampai berjalannya waktu, karena banyak sekali kasus Ba'alawi terbungkap oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, kemudian dipertajam oleh analisis-analisis lainnya, termasuk para kiai-kiai di pedesaan di seluruh Indonesia. Kemudian sampai gerakan massa ini menjadi keputusan bagi PBNU untuk memecat, memberhentikan secara halus bertahap, karena PBNU pada waktu itu ya mungkin sampai hari ini juga sikapnya dipandang kurang tegas begitu ya. Nah, kemudian dengan dipecatnya LBY dengan SK, kemudian Jatman direhabilitasi. Kemudian setelah direhabilitasi dilakukan penyegaran sehingga mengamanai kepada Kiai Khalwani Purworejo untuk memimpin hingga akhir ini, dan masih dalam tahap rehabilitasi, artinya perbaikan-perbaikan di sana sini. Dan yang namanya Jatma ini kemudian muncul sebagai kendaraan baru Lutfi bin Yahya, karena selama ini hanya bergerak secara organisasi, tidak punya torikoh yang jelas selain klaim Alawiyah tadi itu, yang torikoh Alawiyah sendiri itu bermasalah ya, itu torikohnya seperti apa, suluknya seperti ajaran apa. Hanya dari paparan tadi itu sebenarnya video tadi kita bisa tahu bahwa torikoh Alawiyah itu hanya untuk orang-orang Ba'alawi, karena memang mereka Bani Alawi gitu ya.
bukan untuk orang-orang di luar ini. Seperti Yahudi lah, mereka agama Yahudi kan hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang luar Yahudi. Seperti itu, persis seperti itu. Penelitian Jatma ini kemudian ditenggarai oleh banyak pihak untuk mengkamuflase mengamuflase gerakan-gerakan toriko atau gerakan-gerakan spiritual. Setelah dalam pemahaman atau analisa saya, gerakan jalanan seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Bahar Smith ini gagal, ya, gagal dan sudah tercoreng dan sudah terbongkar boroknya. Bahkan bukan sepele ya, ini masalah penggulingan pemerintahan yaitu khilafah Islamiyah. Memang tidak dibekukan, itu sayang tidak dibekukan ya, sayang sekali tidak dibekukan. Harusnya ini dijadikan organisasi terlarang, bukan hanya dibekukan. Karena kita lihat orangnya hari ini masih berkeliaran bebas, ya, mengacung-acungkan senjata di hadapan masyarakat untuk ngajak perang. Perang kepada siapa? Perang kepada Amerika, perang kepada Malaysia, enggak, perang kepada orang-orang di kanan kirinya. Sampai akhirnya terjadi di Pemalang. Dia kira orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia bangsa penakut apa? Ya, enggak, selama ini kan hanya masih menghormati pendapat para kiai. Sampai kiai mengizinkan bahwa orang ini berbahaya, orang ini gitu. Rizik Syihab itu loh. Dan Bahar Smith. Gerakan-gerakan operasi lapangan mereka yang juga kemudian menyewa lah, mendatangkan laskar perindavan dari luar Jawa Tengah. Ini terjadilah peristiwa berdarah itu yang tagline-nya adalah pengajian. Pemirsa sekalian, kemudian PBNU ini menyatakan bahwa setelah lahirnya dia dipecat dari Jatman, lahirlah Jatma, Jamaah Ahli Thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya klaimnya. Kemudian PBNU mengeluarkan statement bahwa Jatma ini di luar Bannama NU dan tidak ada kaitan dengan Bannama NU. Sebetulnya tindakan ini masih kulit ari ya. Harusnya sampai tegas PBNU menyatakan bahwa Thariqah Alawiyah ini bukan bagian dari Thariqah yang Mu'tabarah. Ini kuncinya. Ya. Jangan sampai dijadikan, kalau selama ini belum dicabut keputusan bahwa Thariqah Alawiyah ini masih menjadi bagian Thariqah Mu'tabarah, maka masih banyak para awam ini yang nanti kemudian tertipu. Bahkan bukan orang awam di pedesaan yang di pinggir-pinggir gunung, tetapi orang-orang di Jakarta sana, di Keramat ya. Di Keramat ya. Kita lihat para pengurus-pengurus Jatma itu, masih banyak orang-orang yang kita kenal selama ini. Yang dalam pandangan saya mereka adalah komprador, ya, pengkhianat perjuangan NU. Dalam pandangan saya gitu loh ya. Bagaimana teman-teman sekalian, silahkanlah ya, tidak masalah, ini negara demokrasi. Nah, kemudian 10 Agustus hari ini mereka berencana menyelenggarakan kegiatan zikir kebangsaan. Saya sudah memberikan analisanya di konten yang sebelumnya, di tayangan yang sebelumnya. Setelah thariqah mereka itu bermasalah dengan maksud dan tujuan yang terselubung seperti video tadi itu, kita bisa mengetahui bahwa satu, thariqah mereka bermasalah, ya. Sanatnya bermasalah, ajarannya juga itu hanya untuk kalangan mereka sendiri yang untuk menumbuhkan chauvinisme, ya, kebanggaan atau penundukan bangsa lain terhadap bangsanya sendiri atau sukunya sendiri. Bicara zikir kebangsaan, saya kemarin sudah membahas bahwa zikir ini, apalagi menunggangi Monas sebagaimana FPI menunggangi Istiqlal sebagaimana FPI menunggangi Monas, begitu ya. Ini bahaya sekali menjadikan simbol-simbol negara sebagai gerakan-gerakan politik spiritual. Jadi spiritual identitas. Saya menyatakannya demikian, spiritual identitas. Yang mengancam keberadaan Masjid Istiqlal ini menjadi masjid diror. Yang awalnya li'usisa ala taqwa, Istiqlal artinya kemerdekaan, ini simbol sebagaimana Monas kemarin itu. Kalau kemarin dengan cara-cara galang massa, ya sama, cuma caranya spiritual. Bagaimana negara mensikapinya? Apakah nanti kedodoran seperti 212, 114, ya kan, 007 dan sebagainya? Wallahualam, kita lihat. Tapi kalau ini dilakukan pembiaran, berkaca dari kejadian yang sebenarnya, bangsa ini tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Banyak yang diam sambil mendedek ya. Mendedek itu apa ya? Mendedek itu hatinya itu bergemuruh ya. Bahkan ada berita dari situs Arus Utama di Duta itu menyatakan bahwa menggeruduk begitu ya, menggeruduk Istiqlal.
Jadi mengajak ya akan datang. Mungkin bahkan laskar-laskar selama ini yang pernah di Pemalang di luar kawasan juga akan menggerutu ke Istiqlal. Ya, entah sejalan dengan kegiatan itu atau bahkan mungkin kontradiktif, Allah alam juga. Gitu. Nah, zikir kebangsaan ini juga bermasalah. Selain zikirnya bermasalah, tempatnya itu berpotensi untuk menjadikan Masjid Istiqlal sebagai masjid diror. Zikirnya pun zikir diror gitu loh, yang harusnya liusis ala taqwa, ini menunjukkan persaingan, menyaingi Jatman NU, ya, dengan membuat lembaga baru, kemudian mengambil masa yang sama, dilakukan di kegiatan di simbol publik, yaitu Masjid Istiqlal, yang hasil pajak. Dan sebagai warga Indonesia, saya sendiri nggak terima masjid kebanggaan kita, simbol kita, kemudian dijadikan kegiatan-kegiatan politis seperti itu. Ini merupakan debutnya Jatma ya, debutnya Jatma setelah pelantikan kemarin. Dan selama di Jatman pun LBY itu Lutfi Bidayah menjadikan Jatman sebagai kegiatan kumpul-kumpul belaka, muktamar internasional, apa yang nggak ada kaitannya dengan pengembangan bagaimana warga NU ini semuanya, terutama yang berusia tua lah ya, terutama yang paruh baya juga nggak masalah 40 tahun kali ya, bertorikoh bayat. Kosong, ngomong kosong selama ini. Hanya sekedar menjadi tontonan-tontonan, kegiatan seremonial, ya kan, mendatangkan orang dari seluruh penjuru dunia, katanya tokoh-tokoh sufi yang entah siapa, kemudian yang nggak ada hasilnya selain hanya seremonial. Ini pun kelihatannya terulang gitu loh, terulang, kemudian dengan maksud di luar NU. Jadi warga NU di beberapa kabupaten sudah menyatakan ketegasan untuk melarang warganya, tapi sekarang itu sebagaimana kritik saya kemarin hanya berlaku di kawasan mereka. Belum ada pernyataan dari PBNU, belum ada pernyataan. Kalau dari pernyataan dari Jatman tidak ada menyatakan untuk melarang, tetapi dari Jatman sendiri mengajak warga Indonesia untuk memang melaksanakan doa bersama, mendoakan para pendahulu pejuang-pejuang yang sudah gugur, mendoakan para umarok yang hari sedang menjabat, aparat keamanan sedang hari ini sedang diamanai untuk menjaga negara ini, agar mereka kuat, tabah, tegar, istiqomah, tidak masuk ke jerumus ke dalam korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Apalagi kita lihat negara kita sedang bersetegang dengan tetangga jiran kita. Jadi memang perlu doa bersama itu, bukan hanya terpusat, tetapi di seluruh kawasan yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, para pemirsa, berkaca dari kasus FPI, ya, berkaca dari kasus FPI, maka sudah seharusnya pemerintah tidak memberikan izin penyelenggaraan yang ada di Istiqlal. Ini rawan sekali. Jadi bukan hanya rawan secara keamanan sosial, tetapi rawan secara politis di masa depan. Bukannya tidak mungkin apabila hari ini diizinkan, maka di kemudian hari ini akan menjadi kegiatan rutinan, ya, semacam haul Monas, haulnya Istiqlal. Lihatlah gerakan-gerakan FPI, mereka tuh sama gitu loh, hanya caranya beda. Ada yang secara kebudayaan, ya, dari lagu-lagu, dari syair, ya. Ada yang dengan cara politis praktis, main gebuk, seperti front pembelah Islam, ya, yang akhirnya mengacungkan. Apalagi di dalam kegiatan di Istiqlal nanti itu tagline-nya adalah zikir kebangsaan dan baiat. Nah ini, warga yang awam, aku sudah, baiat itu artinya janji setia loh, jangan salah ya. Baiat itu janji setia, nggak main-main, taruhannya dunia akhirat, taruhannya jasad, nyawa, dan sebagainya. Orang yang bodoh kan akhirnya berpikir, wah, saya udah baiat, gimana cara mengukur baiatnya gitu. Padahal kalau kita tahu orang yang paham syariat, paham torekoh, paham ketika mursyidnya sudah memang bukan mursyid gitu loh, dia itu bukan, nggak ada yang angkat dia mursyid, itu ya sudah otomatis gugur gitu loh. Baiat dia selama ini itu udah otomatis gugur ketika seiring dengan terungkapnya niat-niat seperti tadi itu. Dengar sendiri dan analisa sendiri dengan panjenengan yang sudah ngaji lama di pesantren, apalagi yang sudah mengasuh, apalagi yang sudah menjadi asatidz, itu sudah bisa berpikir kok. Berkaca dari kasus FPI dengan Monasnya, maka kelihatannya Jatma ini dengan Istiqlalnya. Maka saya lihat ada upaya-upaya masif selain pemberitaan, juga sowan ke beberapa pihak agar bisa hadir sebagai klaim legitimasi kegiatan yang ada di Istiqlal ini tadi. Nah, ini selain dari beberapa tadi, saya kira catatan-catatan ya
catatan-catatan, karena nanti selain PA tentu ada doktrin di dalamnya ya, dan berbahaya sekali ketika aparatur pemerintah yang seharusnya mengemong, mengayomi, menjaga kedaulatan bangsa ini. Ingat sekali lagi, saya pernah membahas Ba'alawi itu belum resmi menjadi bangsa Indonesia, beda dengan bangsa Tionghoa, beda dengan bangsa Cina. Ingat PP nomor 10, tidak ada, mereka sudah menunjukkan mereka bukan orang Indonesia, pendatang, imigran, belum pernah ada bukti surat dari presiden, dari amir setempat negara kita. Mereka punya surat bahwa mereka itu menjadi bangsa Indonesia. Terlepas mereka punya KTP KK sebagai tanda kependudukan. Ingat, tanda kependudukan, bukan tanda kebangsaan. Ini sampai hari ini belum selesai mereka itu. Zikir kebangsaan yang mana? Zikirnya bermasalah, menjadikan tempat umum, tempat publik, apalagi Istiqlal, simbol kemerdekaan sebagai tempat sebagaimana Monas, monumen nasional. Kebangsaan itu bangsaan siapa gitu loh. Bagaimana ini dengan tagline untuk menjadikan persatuan, melakukan kolaborasi, integrasi kebangsaan dengan politik, dengan spiritual. Lawang keberadaannya saja sudah membelah diri, sudah mufarokoh dari NU dan menjadikan warga NU terpisah dari induknya ke kegiatan ini. Ini ya apa ya, berbahaya itu memang ada dua. Bahaya yang kasat mata dan yang tak kasat mata. Tergantung kejelian seseorang untuk melihat, menimbang, menilai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saya harap pemerintah bijaksanalah. Jangan sampai upaya kemerdekaan kita yang sudah nyaris 1 abad ini, 80 tahun ini ternoda dengan apa yang namanya isu-isu sektarian. Thorikoh Alawiyah yang disebarkan itu thorikoh Chauvinism. Thorikoh kebangsaan Tarimiyah, Hadromiyah, Yamaniyah. Itu mencerabut mulai dari pakaian, cara apapun. Berhati-hatilah, Anda yang sedang mendapat amanah menjaga bangsa ini, berhati-hatilah. Ini kesempatan panjenengan semua untuk berbakti. Ya, kita ini menerima kemerdekaan ini sudah tinggal menjaga kok, melanjutkan, mengembangkan, nggak perlu berperang ya, nggak seperti pendahulu, tinggal menjaga saja. Tolong jangan sakiti lebih lanjut, buat pening lebih lanjut masyarakat, bil khusus umat Islam yang ada di dunia. Saya sangat berharap kepada para pengambil kebijakan, takmir, Istiqlal dan lain sebagainya untuk ya bersikap bijaksana lah ya. Daful mafasid muqaddimul ala jabil masoleh ya. Yang benar mungkin kelihatan, apa salahnya dengan kebangsaan? Masa selugu itu Anda? Bahwa mencegah kerusakan jauh lebih utama daripada mendatangkan sesuatu yang kelihatannya maslahat. Maslahat pun harus dikaji lagi. Maslahat mafsadatnya seperti apa? Itu loh, jangka panjang tentu. Itu saja teman-teman pemirsa. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya nanti malam. Kita perhatikan bersama-sama, dan ini menjadi sebuah momentum sebagaimana dulu diizinkannya 212 di Monas. Dan akhirnya berujung sampai sekarang yang tidak berujung ya. Ya, sekali lagi bersikap tegaslah. Kita kan bangsa yang berdaulat. Kita adalah bangsa yang sudah melewati banyak hal. Yang sampai mungkin kalau masalah keributan di geo internasional kita yang paling terakhir, dianggap musuh yang paling besar, disisakan terakhir untuk digarap oleh bangsa-bangsa dunia untuk dihadapi. Tapi insya Allah dengan ketulusan hati, keteguhan kita menjaga amanat para pendiri bangsa, Allah akan melindungi kita, akan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menjaga kedaulatan bangsa ini dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kan katanya Habib, lu udah tes DNA belum? Nasab lu udah lu cek belum? Ngomong! Jangan diem lu! Ya aku bukan nama nasabku. Sekarang belagu-belagu. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trahwali Songo pewaris negeri.
coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabili,